Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani, mohon izin, saya ini ada tugas sebagai CGP, yakni untuk interview pada minimal 2 kepala sekolah, 1 kepala sekolah SMA Negeri Uda Bojonegoro, karena saya mengajar di SMA Negeri Uda Bojonegoro, dan kemarin yang satunya sudah di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Jadi begini Bu Rani, di salah satu pembelajaran di Guru Benggara itu ada satu materi namanya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, yang pertama Bu Rani yang saya tanyakan, bagaimana Bu Rani mengambil keputusan ya terkait dengan D5 etika yang berkaitan dengan SMA Negeri 2 ini kan kita tahu SMA favorit, jadi SMA favorit di Bojonegoro. Nah, ini kan di PPDB ini kan ada 2 jalur yang menurut saya krusial ya. D5 juga satu jalur zonasi, yakni dekat-dekatan jarak dengan rumah, tidak berkaitan dengan kualitas. Yang kedua berkaitan dengan afirmasi. Ya, afirmasi ini juga tidak memperhitungkan bagaimana anak-anak itu kemampuan secara intelektual. Oke, monggo Bu Rani barangkali bisa dijelaskan bagaimana mengambil strategi keputusannya berkaitan dengan D52 tadi. Ya, jadi kalau kita itu mengalami suatu dilema etika, itu prinsipnya kita harus memperkirakan dampak. Dampak itu nanti kemanfaatannya lebih besar yang mana. Kalau kita mengambil keputusan A atau B, mana yang lebih besar. Kita juga mempertimbangkan dampak negatifnya, mudorotnya itu mana yang lebih kecil. Jadi kita memilih yang mudorotnya lebih kecil, kemanfaatannya lebih besar. Jadi dua-duanya mesti akan sama-sama mempunyai kebaikan, Kita cari yang dampak kebaikannya lebih besar, kemudian mana yang dampak negatifnya lebih kecil. Tentu saja itu yang kita pilih. Begitu juga kalau misalnya di dalam PPDB, kita mempunyai keinginan bahwa sekolah kita itu harus mempunyai SDM masuk yang input yang bagus-bagus gitu. Tapi regulasi kita sekarang itu tidak boleh memilih seperti itu, tapi ada kriteria zona, ada afirmasi. Ya kita harus mengikuti. Nah, untuk itu misalnya zona, kita ya harus menerima bahwa pada saat kita menerima zonasi itu pasti akan ada kemungkinan penurunan kualitas dalam hal SDM murid maupun dalam ekonomi pendukung. Tapi ya nggak apa-apa, sebab semua orang kan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita harus mengabaikan keinginan memilih input yang sebaik-baiknya, ya nggak bisa lagi sekarang karena regulasinya menetapkan demikian. Jadi pada dasarnya juga kita tidak bisa menghindar dari regulasi, kita tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus bagaimana dampak yang lebih besar. Saya rasa zonasi pun akan berdampak baik karena semua yang mestinya tidak bisa memilih mempunyai sekolah yang berkualitas, sekarang orang-orang tertentu yang tadinya nggak punya kesempatan begitu mempunyai sekarang. Nah, itu juga dampak positif seperti itu. Jadi patokannya yang pertama di regulasi. Kemudian prediksi dampaknya. Ya, dampak positif dan negatifnya. Itu yang pertama Bu Rani. Yang kedua strategi ini Bu, bagaimana Bu Rani mengambil keputusan terutama dengan input yang bervariatif tadi ya. Input ada yang bagus yang jalur prestasi, posisi, ada yang jalur yang afirmasi, kemudian zonasi yang bervariatif ya, ada yang low, ada yang tinggi itu ya. Ini bagaimana strategi Bu Rani berkaitan dengan pengambilan kebijakan, keputusan, sehingga nanti kualitas input yang berbeda tapi outputnya semuanya bisa bagus, mendekati bagus setidaknya.
Nah, kebetulan pemerintah sendiri sekarang juga memfasilitasi guru-guru untuk belajar bagaimana melaksanakan pembelajaran sebaik-baiknya. Nah, ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu berarti sekarang kita nggak boleh lagi memilih yang inputnya bagus sehingga caranya sama semua. Nah, sekarang kita itu mempunyai siswa yang beragam. Ada yang input akademiknya bagus, ada yang rendah, ada yang ekonominya bagus, ada yang rendah. Itu semuanya kita harus mempertimbangkan sesuai kondisi murid, sesuai tujuan murid, sehingga kita bisa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Jadi guru sekarang tidak bisa lagi belajar itu hanya dengan satu metode, harus disesuaikan dengan kondisi murid masing-masing. Jadi menggunakan strategi diferensiasi metode pembelajaran, karena inputnya tadi kan ada yang sangat tinggi, ada yang sedingan, ada yang low gitu ya. Nah, dengan beragam itu kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang ketiga Bu Rohani yang berkaitan dengan bagaimana sekolah terutama manajemen Bu Rohani mengelola supaya guru-guru ini juga bisa upgrade ilmu ya secara keilmuan, karena bagaimanapun tuntutan di kurikulum Merdeka ini kan baru ya, guru harus belajar. Bagaimana Bu Rohani mengambil keputusan supaya kebijakan itu juga mendorong guru untuk bisa upgrade secara keilmuan. Iya, karena sekarang memang tuntutan zaman seperti itu, ya saya selalu memotivasi guru-guru agar selalu belajar mandiri, apalagi pemerintah juga menyediakan platform tentang Merdeka Mengajar itu, sehingga guru-guru harus mengikuti pelatihan mandiri, kemudian dia membuat karya-karya yang diunggah seperti rencana aksi kayak itu semuanya harus dilakukan sehingga semuanya tahu bahwa perkembangan zaman, kebutuhan sekarang itu seperti ini. Jadi semuanya harus tahu bagaimana cara. Orang itu mempunyai niat saja nggak cukup, dia harus mempunyai ilmunya juga. Jadi punya ilmunya, punya niat, kemudian dia melaksanakan dengan prosedur yang benar. Itu nanti insya Allah akan mendapatkan hasil juga yang lebih baik. Kemudian ini Bu Rohani tentu dalam berbagai program pengambilan keputusan kebijakan yang Bu Rohani itu pasti ada tantangannya gitu. Nah, ini tantangan terbesarnya apa Bu, dan bagaimana Bu Rohani bisa menyelesaikan tantangan itu? Tantangan yang terbesar itu saya harus siap bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti akan ada yang kok gini gitu, tapi memang pasti akan ada yang oh ya memang harus gitu. Tapi prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar, itu yang harus dipilih, meskipun mungkin ada pihak yang merasa tidak puas, itu tantangannya. Kemudian juga tantangan lain, kita belum pernah mengalami kasus yang seperti itu, belum ada sebelumnya, sehingga kita tidak mempunyai wawasan pertimbangan. Itu adalah tantangannya. Tapi kita harus mempunyai langkah-langkah ya dalam memutuskan suatu dilema etika itu. Yang pertama itu untuk bisa membuat keputusan yang baik itu kita harus paham regulasi dulu. Jadi regulasi harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kita juga membiasakan diri untuk mendengarkan masukan-masukan pihak lain, terutama pihak yang mempunyai kapabilitas yang bagus tentang masalah itu. Kemudian juga yang ketiga, kita harus memprediksi dampak tadi. Dampaknya apa kalau misalnya A, kalau B bagaimana, kita memilih yang kemanfaatannya lebih besar, yang dampak negatifnya lebih kecil. Kemudian berikutnya juga kita harus mempertajam intuisi untuk ini kemanfaatan yang lebih baik mana. Kita mengambil keputusan itu harus selalu menautkan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi terakhir kita bismillah keputusannya ini karena kita sudah mempertimbangkan segala hal. Seperti itu. Jadi luar biasa Bu, ada tantangan yang kemudian bisa diselesaikan ya. Memang kan menghadapi banyak guru juga, kemudian regulasi, patokannya itu pasti regulasi, kemudian masukan-masukan ya dari pihak-pihak yang berkompeten, kemudian juga
niat yang tulus ya tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala kita sandarkan itu. Kemudian apakah ada ini Bu model penyelesaian terjadwal untuk upgrading guru terutama ya? Jadi misalkan di awal semester atau apa, kemudian itu dilakukan secara terjadwal untuk melakukan kegiatan yang sifatnya itu mungkin untuk upgrade skill guru gitu ya. Kalau upgrade skill guru harus ada kegiatan terjadwal, minimal 1 semester sekali itu kita harus update pengetahuan guru-guru sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan informasi-informasi dari pemerintah, itu harus dilakukan, termasuk memotivasi agar benar-benar menjalankan, benar-benar mempelajari, itu juga harus periodik dilaksanakan. Itu kalau untuk update pengetahuannya nih. Tapi kalau untuk jadwal memutuskan suatu dilema ITK itu tidak harus. Yang saya katakan kita harus punya langkah-langkah begini. Kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah yang harus segera diputuskan, sehingga kita tidak sempat mendengarkan masukan pihak lain, tidak sempat belajar dari kasus sejenis yang dampaknya sudah pernah ada seperti ini, tidak sempat seperti itu, ya kita menajamkan intuisi dengan memohon petunjuk yang Maha Kuasa sehingga langsung gitu. Tapi kalau keputusan itu mempunyai waktu, kita masih bertahap bisa mengikuti langkah-langkah begitu. Tapi kan kadang-kadang keputusan itu harus disampaikan langsung. Kalau disampaikan langsung maka kita harus bismillah, berarti ini dasarnya pokoknya kita tidak untuk kepentingan pribadi kita atau perorangan, tapi untuk kemaslahatan banyak kepentingan. Jadi dan juga tidak melanggar regulasi, itu juga harus penting. Ya. Jadi ini Bu ya, jadi ada yang terjadwal, ada pula yang pengambilan keputusan yang sifatnya itu harus cepat. Berarti ya harus menggunakan salah satunya juga menggunakan institusi, dan yang paling penting tidak melanggar regulasi. Dan satu pertanyaan lagi Bu Rohani, jadi kalau tadi ada hal tantangan ya berkaitan dengan pengambilan kebajikan, kemudian pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, tentu ada hal yang memudahkan Bu Rohani ya, yang memudahkan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan untuk kepentingan dan kemaslahatan sekolah agar lebih baik. Bagaimana itu Bu Rohani yang berkaitan dengan hal yang memudahkan berkaitan dengan pengambilan keputusan? Kalau yang memudahkan itu kalau memang semua pihak sudah mendukung, sudah memahami, itu langsung mudah. Kita mengambil keputusan ini semuanya langsung mendukung. Oh ya memang harus begitu, kayak gitu mudah sekali. Tapi kalau yang sulit itu kan kalau ada pihak lain yang merasa loh kok ngono, sehingga tidak bisa memuaskan semua pihak gitu. Jadi yang memudahkan ya kalau semua mendukung itu. Baik. Terima kasih Bu Rohani sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk kami berdiskusi, wawancara yang berkaitan dengan tugas saya sebagai CGB. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan sekolah oleh Bu Rohani, sekolah ini semakin menjadi lebih baik, lebih maju. Amin. Dan yang paling penting lagi adalah dengan institusi tadi, Allah ridhoi semua menjadi amal soleh apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Rohani guys. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.